Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10 yang Bapak kasihi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tugas kita di kegiatan 2 dari modul 1 belanja cerdas, buku modul matematika paket C setara kelas 10. Oke ya. Kita lihat kemarin kalian sudah mengerjakan tugas di kegiatan 2 tentang persamaan linear satu variabel dan dua variabel serta penerapannya sehari-hari. Oke. Ya. Unit 1 itu kegiatan 1 sudah kalian baca dan rangkum. Kita akan masuk ke kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 kalian mengerjakan soal-soal ini, mari kita bahas bersama. Tolong yang belum mengerjakan segera mengerjakan dan dikumpulkan ke Bapak. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Kita lihat kegiatan 2, selesaikan soal di bawah ini dengan tepat dan cermat sesuai dengan konsep persamaan linear satu variabel yang sudah dipelajari. Nah, kita lihat soal ini. Tentukan nilai variabel-variabel berikut dari soal di bawah ini. Ini jadi kalian mencari nilai X, mencari nilai T, Y, kemudian A dan P. Jadi huruf-huruf di sini dalam kalimat matematika ini dia dinamakan variabel atau sesuatu yang belum diketahui. Oke. Kita lihat nomor 1A. X dikurangi 15 sama dengan min 3. Nah, ini gimana jawabannya? Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya. X dikurangi 15 sama dengan min 8. Ini kalian persamaan ini harus dikuasai karena ini menjadi kunci kalian dalam mengerjakan soal-soal persamaan linear ini ya. Jadi kalau kalian misalnya masih belum paham, masih belum jelas, silahkan perbanyak latihan. Silahkan lihat banyak materi-materi soal tentang persamaan linear ini di YouTube. Kalau misalnya penjelasan Bapak kurang bisa dipahami. Oke, kita lihat yang X min 15 dikurangi 8. X min 15 sama dengan minus 8. Kemudian di sini penjelasannya gimana? Kita yang negatif 15 ini kita pindahkan ruas ke ruas kanan, minus dia menjadi plus ya. Jadi negatif menjadi positif. Jadi di sini X sama dengan minus 8, minnya jadi positif, jadi ditambah 15. Jadi berapa min 8 ditambah 15? Sama dengan 7. Jadi nilai X nya untuk nomor 1A itu adalah 7. Ini ya, isinya adalah 7. Kemudian kita lihat yang 1B. Soalnya 5 min T sama dengan 10 ya kan. 5-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, tanda sama dengan ini. Kemudian di sini kalau tidak ada tandanya, ini artinya tandanya positif. Nah, dari positif karena pindah ruas dia menjadi negatif. Positif 5 menjadi negatif 5. Oke. Di sini yang minus T ya udah biarin aja dulu. Di sini minus T. Jadi di sini minus T itu atau negatif T itu sama dengan 10 dikurangi 5. Berapa 10 dikurangi 5 adalah 5. Di sini minus T itu sama dengan 5. Maka untuk T adalah ini tinggal kalian kalikan kedua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1 agar di sininya menjadi positif. T-nya menjadi positif. Jadi negatif di sini hilang ya. Kan kita tahu kalau negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Maka di sini T sama dengan minus 5. Oke, sampai situ paham? Baik, terima kasih. Kita lihat yang soal nomor 1C. Di sini yang 1C itu ya. 3Y ditambah 7 itu sama dengan 25. Kemudian 3Y sama dengan plus 7-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. Plus 7 karena pindah ruas dia menjadi minus atau negatif ya. Berarti di sini 3Y, maaf ini bukan 37 ya, tapi 3Y sama dengan
25 dikurangi 7. Berapa 25 dikurangi 7? 18. Oke. Baik. Kemudian berapa? Di sini Y sama dengan, nah ini biar di sini koefisiennya menjadi 1 ya, di sini kan 3. Maka kedua ruas itu harus dibagi dengan 3 ya. Berarti di sini aslinya 3Y dibagi 3 sama dengan 18 juga dibagi 3. Atau cara singkatnya, cara mudahnya di sini 3Y sama dengan 18, maka Y, nah di sini kan di sini sebenarnya operasinya adalah kali 3 kali Y. Kalau 3 kali dia 3 kali Y ini kan perkalian. Dia berpindah ruas, dia menjadi bagi. Jadi di sini 3 di sini yang tadinya kali, kemudian di sini menjadi bagi. Maka di sini Y sama dengan 18. 3-nya turun ke bawah, dia menjadi bagi. Jadi 18 dibagi 3, hasilnya Y sama dengan 6. Oke. Baik, silakan. Syukur kalau udah mengerti ya. Sekarang yang 1D, 1D setengah A sama dengan min 26. Nah, ini gampang. Setengah kali A sama dengan min 26. Setengah kali berapa? Hasilnya adalah min 26. Nah, di sini kita menemukan bentuk pecahan ya. Kalian gak usah bingung, sama aja cara penyelesaiannya. Kalian tinggal lihat ini bentuknya apa, operasinya. Ini adalah dikalikan setengah kali A. Setengahnya ini biar hilang bagaimana? Dibagi dengan setengah juga. Ruas kiri dibagi setengah, ruas kanan juga dibagi setengah, gitu ya. Atau ini cara pendeknya, di sini dikalikan setengah, kemudian dia pindah ruas, dia harus jadi min 26 ini dibagi. Nah, ini tadi kali di sini, kemudian kalau pindah ruas jadi bagi ya. Jadi min 26 dibagi setengah. Kalau dibagi berarti tinggal dibalik. Kalau dibagi dengan pecahan itu sama juga dengan dikalikan tetapi dibalik. Tadinya setengah, berarti dibaliknya jadi 2/1. 2/1 itu berapa? Ya 2 ini ya. Jadi di sini A sama dengan min 26 kali 2 sama dengan, maka A sama dengan min 52. Oke, kita lihat bagian yang 1E. 1E inilah sepertiga P ditambah 3 sama dengan min 99. Di sini kita tulis lagi soalnya, sepertiga P ditambah 3 sama dengan min 99. 3-nya dulu kita pindahkan ruasnya, plus jadi minus. Maka di sini plus 3 jadi minus 3. Jadi di sini tinggal sepertiga P. Min sepertiga P sama dengan min 99 dikurangi min 3 ya. Jadi ini min 99 dikurangi 3 itu sama juga dengan min 99 ditambah min 3. Oke. Jadi hasilnya berapa? Min 102. Sepertiga P sama dengan min 102. Maka P sama dengan, ini kan kali nih, sepertiga kali P. Kalau pindah ruas ke sini dia menjadi bagi. Jadi P di sini sama dengan min 102. Di sini kali jadi bagi, dibagi sepertiga. Dibagi sepertiga karena dia dibagi oleh pecahan, maka sama juga dengan dikalikan tetapi bilangannya dibalik. Ini sebenarnya P sama dengan min 102 kali 3/1. 3/1 berapa? 3/1 itu ya 3. Jadi P sama dengan 102 min 102 kali 3 sama dengan min 306. Oke, paham? Terima kasih. Nomor 2, ini soal cerita ya. Ini soal cerita nomor 2. Jika keliling persegi adalah 64 dengan panjang sisinya 6x ditambah 4, tentukan nilai x. Ini kalian mencari nilai x ini nih. Nih, nilai x ini ya yang harus kalian cari ya. Ini nilai x ini. Kalian harus tahu dulu di sini kalau mengerjakan soal seperti ini harus tahu dulu bentuk persegi itu seperti apa. Ya. Apa bedanya persegi dengan persegi panjang? Itu kalian harus tahu ciri-cirinya. Nah, di sini kita lihat. Oke. Nah,
Nah, kita lihat di sini. Oke, nah ini keliling persegi. Nah, ini kan persegi itu berarti sisi-sisinya sama. Berapa sisinya? Ada 4. Keempat sisinya itu panjangnya adalah sama. Kalau dulu disebutnya bujur sangkar ya. Keliling persegi panjang itu tinggal berarti gimana? Tinggal sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini. Berarti ada 4 sisi, sama juga dengan 4 kali panjang sisinya. Itu adalah panjang keliling persegi. Sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini. Karena sisinya sama, maka tinggal persamaannya 4 kan 1 2 3 4 kali panjang sisi. Itu adalah keliling persegi, keliling dari persegi. Nah, kita lihat di sini. Dari soal cerita itu diketahui kalau keliling persegi itu adalah 64 cm. Ini kelilingnya adalah 64 cm. Jadi keliling ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini, keempat sisi itu adalah 64 cm. Kemudian diketahui di sini bahwa sisinya itu panjangnya. Nah, ini karena harus kita panjang sisi ini, panjang sisi ini itu merupakan sebuah persamaan. Ya. Ini persamaannya adalah 6x ditambah 4. Ya, 6x ditambah 4. Nah, kita harus cari nih nilai x-nya ini. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita masukkan, kan kita sudah tahu nih ya, keliling persegi panjang. Lalu kita tahu bagaimana cara mencari keliling persegi panjang atau unsur-unsurnya ya. Kemudian kita masukkan di sini keliling persegi panjang nilainya berapa? 64. Lalu rumusnya apa? Ini keliling persegi panjang adalah 4 kali sisi. Lalu bagaimana kita masukkan sisi ini, kita substitusikan, kita gantikan sisi ini dengan ini 6x plus 4. Jadi K itu sama dengan 4-nya ini, keempat sisi ini ya, dikalikan dengan sisi. Nilai sisinya berapa? Persamaannya apa sisinya? Dari soal diketahui bahwa panjang sisinya adalah 6x plus 4. Maka di sini kelilingnya tinggal 4 kali 6x ditambah 4 ya. Bahwa 6x plus 4 ini adalah sisi, persamaan dari sisi. Kemudian kalian tinggal operasikan. K-nya sama dengan 4 kali 6x. Ini tuh x kali ya, bukan x. 4 kali 6x berapa? Di 4 kali 6 berapa nilainya? 24x. 4 kali 4 berapa? 16. Kemudian nilai kelilingnya sendiri berapa? Panjang kelilingnya 64. Berarti 64 kita gantikan K-nya dengan 64. 64 sama dengan 24x ditambah 16. Kemudian di sini 24x sama aja, atau ini sebenarnya pindah ruas juga nggak apa-apa, cuma Bapak gantikan sama saja ya. 16-nya kita geser, kita pindahkan ke ruas kiri. Karena positif dia menjadi negatif, atau nanti kalau sesudah ini, jadi yang menjadi kepalanya adalah 24x. Jadi di sini nilai 24x itu sama dengan 64 dikurangi 16. Sampai di sini jelas. Oke. Kemudian 24x itu sama dengan 64 dikurangi 16 berapa? 48. Seperti tadi latihan kita nomor 1. Untuk mencari x, maka kedua ruas itu dibagi oleh 24 agar koefisien di sini menjadi 1 nilainya ya. Berarti, atau misalnya cara mudahnya ini 24 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Di sini operasinya kali, dia menjadi bagi. Oke. Jadi 48 dibagi 24 itu sama dengan 2. Jadi nilai X dari soal nomor 2 itu adalah 2. Oke, ini masih Bapak kira ini masih mudah ya. Kita lihat nomor 3. Nah, soal nomor 3. Nomor 3 itu adalah soal ini rada lumayan.
Ibu Sumiatun membelanjakan uang hasil belanja di pasar. Setengah uangnya dipergunakan untuk membeli baju, ya. Misalnya gini, setengah uang itu maksudnya beginilah. Misalnya Bu Sumiatun hasil bekerja di pasarnya misalnya 100.000. Setengah uangnya dipergunakan untuk membeli baju. Setengah uangnya berarti setengah kali 100.000 berapa? Setengah dari 100.000 berapa? Nah, 50.000. Jadi 50.000-nya dipakai untuk membeli baju misalnya. Sepertiga uangnya digunakan untuk membeli keperluan masak, sepertiganya. Nah, berarti sepertiga, kalau tidak ada keterangan-keterangan, berarti sepertiga dari uang hasil bekerja ini berarti sepertiga kali 100.000 berapa? 33.000 sekian, ya, 33.000 sekian gitu. Nah, itu adalah kalau misalnya sudah diketahui uang hasil bekerja di pasar. Nah, sekarang tugasnya itu kalian mencari uang hasil kerja di pasar Ibu Sumiatun dengan komponen-komponen ini. Setengahnya digunakan untuk ini, sepertiganya digunakan untuk ini, lalu sisa di dompetnya ini 180.000. Nah, kalian disuruh mencari total uang hasil bekerja Bu Sumiatun. Bagaimana caranya? Nah, di sini kalian membuat pemisalan. Dimisalkan uang Ibu Sumiatun itu ketika uang Ibu Sumiatun hasil bekerja di pasar nilainya apa? Kan yang kita cari, kita umpamakan sebagai misalnya nilai X atau dengan variabel X, ya. Di sini ini misalnya Bapak uang Bu Sumiatun itu X, ya. Kemudian uang Bu Sumiatun itu yang tadinya X utuh itu dikurangi, kan ini sisa nih, berarti sisa itu adalah uang yang tadinya utuh dikurangi oleh uang yang habis dipakai apa aja. Dipakai setengahnya dipakai untuk membeli baju, lalu sepertiganya lagi digunakan untuk memasak. Berarti gimana persamaannya? Nah, persamaannya berarti uang Bu Sumiatun itu uang utuhnya tuh misalnya X. Dia kemudian dikurangi apa? Dikurangi setengahnya dari uang Bu Sumiatun ini yang X ini, berarti setengahnya dari uang utuhnya hasil kerjanya itu yang tadi buat beli baju, kemudian ditambahkan dengan sepertiganya dari uang hasil dia bekerja, ya, ditambahkan itu sama dengan sisa uangnya Bu Sumiatun ini, ya. Oke. Nah, di sini sudah dapat nih persamaannya, ini gampang, ya, tinggal diapakan. Nah, ini X dikurangi setengah X ditambah sepertiga X. Coba misalnya kalau kalian lupa cara operasi pada bilangan pecahan, kalian lihat lagi pelajaran tentang pecahan atau cari referensi lain di YouTube atau bagaimana, ya. Ini kuncinya juga di sini, ini operasi bilangan dasar, ya. Oke. Ini setengah X ditambah sepertiga X berapa? Nih nanti kalian hitung. Kalau masih bingung, Pak kok bisa hasilnya 5/6, kalian cari caranya, ya. Cari kok bisa gini, coba ini tugas kalian, kok bisa 5/6, ya. X dikurangi 5/6 ini adalah setengah X ditambah sepertiga X. X dikurangi 5/6, X sama dengan 180.000. X itu kan 1 nih sebenarnya, kita cuma nggak ditulis. 1 itu kita samakan penyebutnya di sini. Kalau di sini 6, maka 1 itu sama dengan 6/6. Oh, kok bisa 6/6, Pak? Kita samakan penyebutnya agar ini bisa dioperasikan. Lo kok bisa 6? Ya, kita penyebutnya di sini 6, kita samakan penyebutnya. Berapa dibagi 6 hasilnya 1? Berapa dibagi 6 hasilnya 1? Ya 6. Karena 6 dibagi 6 adalah hasilnya 1. Maka di sini diperoleh 6/6X dikurangi 5/6X itu 180.000. Kemudian 6/6 dikurangi 5/6 sama dengan 1/6X sama dengan 180.000. Maka di sini X sama dengan 180.000 dibagi 1/6. Tadi penjelasannya sudah, ya. Kenapa dia menjadi kali di sini? Jadi dibagi 1/6 itu sama juga dengan 6 kali 180.000. Tinggal X adalah 1.080.000.
Nah, kalau kalian mengisi soal, menjawab soal cerita, jangan lupa ininya, karena kan ini soal cerita ya. Jadi uang total hasil kerja Bu Sumiatun adalah 1.080.080.000. Ini jawabannya adalah ini yang paling penting. Jadi yang bagian atas ini adalah bagaimana kalian mencari ini, dan ini kesimpulannya ini jangan sampai lupa kalian tuliskan, karena ini yang ditanyakan tuh yang ini ya. Jadi kalau kalian sampai di sini aja nilai kalian kurang di sini. X-nya itu apa? Tapi di sini adalah kalau kalian sertakan ininya itu kalian sudah menjawab pertanyaan. Oke, jelas itu nomor 3. Kita lihat nomor 4. Silakan bernapas dulu. Nomor 4, pertanyaannya gimana? Nah ini nomor 4 itu kalian apa pertanyaannya? Sebuah persegi panjang. Tadi nomor berapa? Nomor 3 itu persegi. Ini bedanya persegi dengan persegi panjang. Jelas kalau persegi panjang bentuknya persegi 4 ya. Persegi panjang itu pasti panjang dan lebarnya itu dia beda panjangnya ya. Kalau tadi kan panjang dan lebarnya sama kalau tadi persegi. Kalau ini persegi panjang itu beda. Makanya di sini ukuran panjang. Nah ini ukuran panjangnya itu bentuknya persamaan, juga lebarnya juga persamaan. Panjangnya 3x dikurangi 5, lebarnya x ditambah 3. Kemudian yang lain diketahui kelilingnya adalah 52 cm ya. Ditanyakannya apa? Ditanyakan adalah panjang dan lebar. Oke. Berarti di sini apa yang harus kalian kerjakan? Agar ketemu panjang dan lebarnya, yaitu kalian harus menemukan nilai x ini ya. Nilai x ini, kalau nilai x ini kita ketemukan, lalu kita operasikan nih ke dalam persamaan ini nanti akan ketemu panjang dan lebarnya. Oke, kita lihat nomor 4. Nah ini diketahui panjang. Nah untuk persamaan panjangnya adalah 3x dikurangi 5 sekian senti. Untuk lebarnya x ditambah 3. Kelilingnya berapa tadi? 52. Nah, kita lihat ke sini. Nah, ditanyakan panjang dan lebar persegi tersebut, persegi panjang tersebut. Lebar persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, jawab. Nah, persegi panjang kan begini, ini panjang, ini lebar ya. Kalau keliling itu adalah jumlah dari sisi-sisinya. Ini panjangnya ada berapa? Ada 2, maka lebarnya ada berapa? Ada 2 juga ya. Ini 1, ini 2. Maka kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Terus gimana? Persamaan panjangnya berapa? Panjangnya nggak tahu. Yang ada di situ adalah persamaan. Persamaannya apa ini? Kita substitusikan atau kita gantikan panjang ini dengan persamaan tadi. Panjangnya adalah 3x dikurangi 5, maka P ini kita gantikan dengan 3x min 5. Lalu yang L ini tadi apa? 3x plus 3, x plus 3, maka kita gantikan L ini dengan x plus 3. Lalu kita operasikan. 52 sama dengan 3 kali 2 kali 3x 6x, 2 kali min 5 min 10 ditambah 2 kali x 2x, 2 kali 3 6. Kemudian kita operasikan, hasilnya adalah ini. 6x ditambah 2x 8x, min 10 ditambah 6 itu adalah min 4 ya. Kemudian maka di sini kita rubah 4x ini kita pindahkan ke ruas kiri, plus jadi minus ya. Oke, ini bentuknya seperti ini, sama aja sebenarnya ya. Kalau 8x posisi di sini ini sama aja. Maka 8x itu adalah 52 ditambah 4. 8x itu sama dengan 56. Nah, maka x adalah 56 dibagi 8 sama dengan x-nya sama dengan 7. Ini sudah ketemu 7-nya, x sama dengan 7. Ini belum selesai ya. Belum menjawab pertanyaan, baru diketahui x-nya. Belum dicari panjang dan lebarnya. Makanya kalau untuk mencari panjangnya gimana? Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tadi. Untuk panjang kan 3x min 5.
Maka di sini kita masukkan tadi nilai X-nya berapa? 7. Maka di sini untuk panjangnya adalah 3 kali 7 dikurangi 5. Maka P sama dengan 21 dikurangi 5. Maka untuk nilai P adalah 16 atau panjangnya adalah 16. Maka untuk lebar tadi persamaannya apa? X plus 3. X plus 3, X nya berapa? 7, tinggal masukkan, gantikan X nya dengan 7, lalu kita operasikan 7 tambah 3 sama dengan 10. Kemudian kita buat kesimpulan yang merupakan jawaban dari soal tadi nomor 4, di mana dia menanyakan panjang dan lebar. Jadi persegi panjang itu, persegi panjang itu panjangnya adalah 16 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Jadi jawaban kalian harus sampai ke sini. Oke. Thank you. Terima kasih. Oke, ini yang nomor 5. Nomor 5. Ini sebenarnya jawabannya agak sedikit menjebak. Ini kalian harus hati-hati dan teliti dalam membaca soal. Di sini Pak Budiman membeli obat sakit kepala dari apotek Bunda. Ini keterangannya. Sebanyak 5 tablet dengan harga 120.000. Pada hari yang sama Budi juga membeli obat sakit kepala dengan merek yang sama sebanyak 3 tablet dengan harga 72.000. Kemudian si Mandra itu mau membeli obat sebanyak 12 tablet. Berapakah uang yang harus dibayarkan? Untuk yang nomor soal 5, apa yang harus kalian lakukan? Ya, pertama kalian harus tahu dulu harga satu buah tablet. Di sini kan karena ini sama saja, jadi kalian boleh pilih, cari nilai satu buah tablet dari keterangan ini, ya, 5 tablet dengan harga sekian 120.000, atau kalian bisa juga dengan memakai keterangan yang ini, 3 tablet harga 3 tablet 72.000, sama saja, nanti hasilnya sama saja. Nanti kalian akan ketemu harga satu buah tablet, ya. Jadi itu, nah ini bisa gini, untuk 5 tablet 120.000, 3 tablet 72.000, berapa harga 12 tablet? Nah, misalkan ya, misal harga tablet itu adalah T, ya. Harga tablet itu adalah harga satu tablet itu adalah T, maka 3 kali harga satu tablet itu adalah 72.000, maka harga satu tablet atau T ini adalah 72.000 dibagi 3, ya, sama dengan 24.000. Maka di sini harga satu tablet itu adalah 24.000. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Ini kalau si Mandra mau membeli obat yang sama sebanyak 12 tablet, berapa uang yang harus dibayarkan? Nah, berarti tinggal 12 kali harga satu tablet. 12 kali 24.000 sama dengan 288.000. Jadi si Mandra kalau dia pengen membeli 12 tablet, dia harus membawa 288.000. Oke, teman-teman sekalian, adik-adik, anak-anak yang Bapak cintai, itu adalah penjelasan tugas kegiatan 2. Silahkan kalian kalau misalnya ada yang belum jelas, kalian tinggal chat ke Bapak pakai WA atau juga pakai secara daring. Kemudian untuk misalnya kalian ada yang belum jelas tentang operasi pada pecahan, itu kalian bisa lihat lagi pelajaran-pelajaran yang terdahulu, atau misalnya kalian bisa cari di Google bagaimana penjelasan, bagaimana menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi bilangan pecahan. Oke, sekian dari Bapak. Selamat pagi. Silahkan kalian koreksi kalau yang masih salah, lalu pelajari ini baik-baik, karena ini juga dasar kita dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya, ya. Oke, selamat pagi dan terima kasih.